Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala yamutu wala yakhutu abada. Subhanallah qudus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Sebelum saya mulai, pertama-tama saya memohon maaf apabila nantinya di dalam penyampaian terdapat kesalahan, kekeliruan, patah-patah lidah. Saya dan antum semua sama, kita sama-sama belajar. Jika ada kesalahan, ada kekeliruan, mohon ditegur. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah karena pada malam hari yang mulia ini kita semua masih diberikan nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di dalam majelis yang mulia ini. Sebab kata Rasul, sungguh sangat merugi umatku apabila mereka tidak dapat mensyukuri, apabila mereka tidak dapat bersyukur akan nikmat yang dua ini, yaitu nikmat kesehatan serta kesempatan. Ada di antara mereka yang sehat, tetapi Allah masih menyibukkan ia dengan urusan yang lain. Allah masih menyibukkan ia dengan urusan dunia. Allah masih menyibukkan ia dengan urusan yang malam hari ini juga harus segera diselesaikan, sehingga dia tidak dapat hadir dan berkumpul bersama kita dalam satu majelis sekarang ini. Orang-orang semacam ini harus kita doakan kepada Allah, semoga ke depannya Allah memberikan waktu luang kepada ia, Allah memberikan kesehatan sehingga dia dapat hadir dan berkumpul bersama kita dalam majelis yang mulia ini. Ada juga di antara mereka yang sekiranya sempat memiliki waktu luang dan memiliki niat untuk hadir di dalam majelis ini, akan tetapi Allah masih menitipkan rasa sakit di dalam dirinya. Allah masih menitipkan satu penyakit sehingga dia tidak mampu melangkahkan kakinya untuk hadir bersama kita berkumpul dalam satu majelis ini. Oleh karena itu, kita yang hadir pada malam hari ini adalah orang-orang yang diberikan dua nikmat tersebut sekaligus. Kita diberikan nikmat kesehatan, kita diberikan nikmat kesempatan atau umur yang panjang, sehingga kita dapat hadir dan berkumpul bersama-sama dalam majelis yang kita cintai ini. Apakah cukup dengan bersyukur dengan nikmat yang dua itu? Tidak. Maha suci Allah yang telah menciptakan kedua buah mata untuk kita, yang dengan kedua buah mata ini dapat kita pergunakan untuk melihat seluruh alam jagat raya yang telah Allah ciptakan. Dengan kedua buah mata ini dapat kita pergunakan untuk membaca Al-Quran, membaca buku, menambah khazanah ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini, yang sejatinya kedua mata ini diperuntukkan untuk melihat perkara yang baik-baik. Akan tetapi masih banyak di antara manusia yang menggunakan kedua matanya untuk melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Masih banyak di antara manusia yang menggunakan kedua matanya untuk melihat perkara yang tidak dihalalkan oleh Allah untuk dilihat. Orang-orang semacam ini tidak lebih beruntung dibandingkan orang-orang yang buta matanya, karena orang-orang yang buta matanya terjaga dari melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Orang-orang yang buta matanya terjaga dari melihat perkara-perkara yang tidak dihalalkan oleh Allah untuk dilihat. Oleh karena itu, ketika kita mampu memanfaatkan nikmat mata yang telah Allah berikan, maka insya Allah kita lebih beruntung dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memanfaatkan matanya dengan baik.
Maha suci Allah yang telah menciptakan dua buah telinga untuk kita, yang dengan dua buah telinga ini dapat kita pergunakan untuk mendengar segala macam suara sesuai dengan frekuensi yang dapat didengar oleh manusia. Yang sejatinya kedua buah telinga ini diperuntukkan untuk mendengar perkara yang baik-baik, mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, mendengarkan sholawat, mendengarkan nasihat dari orang tua kita, nasihat dari guru-guru kita, nasihat dari para ulama kita, nasihat dari teman kita. Akan tetapi masih banyak di antara manusia yang menggunakan kedua buah telinganya untuk mendengar sesuatu yang tidak seharusnya dia dengar. Ia menggunakan telinganya untuk mendengarkan gosip saudara kita. Ia menggunakan telinganya untuk mendengar fitnahan-fitnahan yang dihujamkan kepada saudara kita. Ia pergunakan telinganya untuk menguping pembicaraan orang lain yang sejatinya pembicaraan tersebut tidak ada sangkut pautnya kepada dirinya sendiri. Orang-orang semacam ini tidak lebih beruntung dibandingkan dengan orang-orang yang tuli telinganya. Kenapa? Karena orang-orang yang tuli telinganya terjaga dari mendengarkan perkara-perkara yang tidak seharusnya ia dengar. Orang-orang yang tuli telinganya terjaga dari mendengarkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, perkara-perkara yang tidak berfaedah. Ketika ia duduk dengan teman-temannya menggosipi teman yang lain, tetapi dia tuli, dia tidak mendengar gosip tersebut, dia tidak mendengar fitnah-fitnah tersebut. Maka dari itu, orang yang tidak memanfaatkan telinganya dengan baik tidak lebih beruntung dibandingkan dengan orang-orang yang tuli telinganya. Maha suci Allah yang telah menciptakan satu buah mulut untuk kita, yang dengan satu buah mulut ini dapat kita pergunakan untuk berbicara, yang dengan satu buah mulut ini dapat kita pergunakan untuk membaca Al-Quran, bersolawat, bercakap-cakap yang baik, berdakwah, hisbah, menyampaikan kebenaran. Yang sejatinya satu buah mulut ini diperuntukkan untuk berbicara yang baik-baik. Akan tetapi masih banyak di antara manusia yang menggunakan satu buah mulut ini untuk mencaci maki orang lain, untuk menyakiti hati saudaranya, untuk bercakap-cakap kotor, tidak menggunakan lisannya untuk berdakwah, tidak menggunakan lisannya untuk hisbah, menyampaikan kebenaran. Orang-orang semacam ini tidak lebih beruntung dibandingkan dengan orang-orang yang bisu mulutnya. Kenapa? Karena orang-orang yang bisu mulutnya terjaga dari pembicaraan-pembicaraan yang tidak bermanfaat. Orang-orang yang bisu mulutnya terjaga dari menggunjing saudaranya, terjaga dari bercakap-cakap kotor, terjaga dari mencaci maki orang lain, terjaga dari pembicaraan-pembicaraan yang menyakiti hati saudaranya sesama muslim. Begitu juga dengan nikmat tangan, nikmat kaki, terlebih-lebih nikmat hati dan pikiran yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat yang telah Allah berikan kepada kita bisa saja menjadi musibah dan bisa saja menjadi berkah. Manakala ketika nikmat itu diberikan Allah kepada kita, kita manfaatkan nikmat tersebut dengan baik. Contoh, ketika Allah memberikan nikmat harta kepada kita, Allah berikan kita uang yang banyak, Allah berikan kita emas, perak, rumah, dan segala macamnya. Ketika kita mampu memanfaatkan harta itu dengan baik, maka ia akan menjadi berkah. Ketika kita membelanjakan harta kita untuk memenuhi keperluan kita, kita menggunakan harta kita untuk membayar sesuatu yang menjadi kewajiban kita, kita membayar zakat fitrah, membayar zakat mal, berinfak, bersedekah, membelanjakan harta yang kita punya di jalan Allah, maka ia akan terhitung pahala dan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Harta yang kita bagi sesama saudara kita dengan bersedekah tidak sedikit pun berkurang dalam perhitungan Allah. Akan tetapi ketika kita menggunakan harta tersebut untuk berjudi, kita bahkan ketika dia punya harta, Allah memberikan nikmat harta kepada kita untuk membelanjakan, memenuhi kebutuhan dia sendiri saja dia tidak mau.
dia tidak mau membayar zakat, dia tidak mau bersedekah, dia tidak mau berinfak dan lain sebagainya. Kalaulah hal ini yang dilakukan, maka sebanyak apapun harta yang kita simpan di rumah kita, maka ia akan menjadi musibah. Oleh karena itu, sebagai manusia, ketika Allah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, maka sudah seharusnya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah. Kita pergunakan sebaik-baiknya untuk beramal soleh. Karena tidak ada yang menjamin kita masuk ke dalam surganya Allah selain kita beramal soleh, beribadah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak pun harta yang kita miliki, uang yang kita miliki, harta, pangkat, jabatan, dan kekuasaan, bahkan garis keturunan kita sekalipun dari garis keturunan yang mulia, ketika kita sendiri tidak bertakwa kepada Allah, maka kita tidak akan masuk ke dalam surganya Allah. Pada suatu ketika, Imam Ali Zainal Abidin ditanya oleh salah seorang muridnya tatkala beliau sedang menangis. Beliau menangisi dirinya sendiri. Salah seorang muridnya bertanya kepada Imam, "Ya Imam, mahazal baka, wahai Imam, tangisan apa ini? Mengapa engkau menangis? Anta min ahlil baiti Rasul. Engkau bagian dari zuriyahnya Rasul. Bukankah Allah pernah berkata bahwasanya Allah hendak membersihkan kotoran-kotoran yang berada di dalam hati kalian? Bukankah Allah berkata bahwasanya Allah hendak mensucikan kalian sehingga kalian zuriyatul Rasul, zuriyahnya Nabi, merupakan orang-orang yang mendapatkan jaminan untuk masuk ke dalam surganya Allah?" Apa kata Sayyidina Ali Zainal Abidin? "Celaka engkau berkata demikian. Celaka engkau berkata demikian. Allah menciptakan surga dengan segala macam kenikmatan yang ada di dalamnya, diperuntukkan bagi hamba-hambanya yang taat, diperuntukkan bagi hamba-hambanya yang senantiasa beramal soleh, diperuntukkan bagi hambanya yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun mereka berasal dari budak-budak Habasyah. Dan Allah juga menciptakan neraka dengan segala macam siksaan yang ada di dalamnya, diperuntukkan bagi hamba-hambanya yang ingkar, diperuntukkan bagi hamba-hambanya yang tidak mau beribadah kepada Allah, diperuntukkan bagi hamba-hambanya yang selalu bermaksiat, berbuat jahat, dan tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun mereka berasal dari golongan pembesar-pembesar Quraisy. Oleh karena itu, jangan pernah bangga ketika orang tua kita mempunyai harta yang banyak, orang tua kita memiliki jabatan, pangkat, dan kekuasaan. Akan tetapi ketika diri kita tidak takwa kepada Allah, ingkar kepada Allah, percuma kita mempunyai orang yang soleh, mempunyai orang tua yang soleh dan soleha, tetapi ketika kita sebagai anak tidak soleh dan soleha, malahan bisa menjadi penyebab terhalangnya orang tua kita masuk ke dalam surganya Allah. Oleh karena itu, dengan bersyukur akan nikmat yang telah Allah berikan, maka implementasi kita dalam kehidupan sehari-hari adalah senantiasa berbuat baik. Ketika kita diberikan nikmat sehat waktu muda, maka kita akan banyak menghabiskan waktu kita untuk beribadah di tengah malam. Ketika kita mampu beribadah di tengah malam, masih sanggup, masih tahan, maka lakukanlah di waktu muda. Karena nikmat sehat tidak selamanya kita peroleh. Nikmat kuat tidak selamanya kita peroleh. Maka selagi muda, kita pergunakan nikmat itu dengan sebaik-baiknya, sehingga ketika kita mati itu menjadi bekal kita masuk ke dalam surganya Allah. Ketika kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, mudah-mudahan kita dapat memberikan syafaat kepada kedua orang tua kita, sehingga kita dapat mengajak orang tua kita, saudara-saudara kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. 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 Selanjutnya, solawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada pahlawan revolusi umat, juru selamat yang telah menciptakan tiang-tiang keadilan yang kokoh dengan ukiran-ukiran syariat yang murni, lagi mengagumkan bagi siapa yang menghayatinya, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak sholawat kepada beliau, kita dikumpulkan dengan Rasulullah pada hari kiamat. Kita berdiri pada barisan Rasulullah SAW, walaupun berada di barisan paling belakang. Mau nggak kira-kira berada di barisan paling belakang? Mau nggak kira-kira berada di barisan paling belakang? Yang mau coba angkat tangannya. Angkat tangannya, yakin. Yang penting yakin. Mau nggak? Kita berada di barisan Rasulullah, tapi berada di barisan paling belakang. Mau nggak kira-kira? Nggak ada yang mau. Yang mau coba angkat tangan. Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Emang udah pasti kalian masuk berdiri pada barisan yang paling depan? Yakin kira-kira? Nggak masalah kita berada di barisan paling belakang. Yang penting kita berada di barisan Rasulullah SAW. Daripada kita berada di barisan paling depan tapi kita memegang bendera Abu Jahal, mau? Paling depan juga cuman megang bendera Abu Jahal. Paling belakang tapi berada di barisan Rasulullah, nggak masalah. Yang penting kita berada di barisan Rasulullah SAW. Karena janji Allah tidak akan menghisap umat-umat yang lain. Umat Muhammad akan yang paling pertama dihisap pada hari kiamat nanti dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Janji Allah, walaupun kita berada di barisan belakang, surga Allah haramkan untuk dimasuki oleh umat-umat yang lain sebelum Nabi Muhammad SAW dan umatnya masuk terlebih dahulu di dalam surga. Apalagi kita berada di barisan paling depan. Alhamdulillah, sudah berada di barisan paling depan, masuk ke dalam surga bersama Rasulullah, bersama para ahlul bait Nabi, anak cucu Rasulullah, bersama para keluarganya, bersama para ulama, orang tua kita, guru-guru kita, dan kita yang hadir pada malam hari ini. Insya Allah kita masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad mengorbankan hartanya, mengorbankan nyawanya. Demi siapa? Demi siapa kira-kira? Demi kita sebagai umat. Nabi Muhammad rela pipinya tertusuk tulang demi siapa? Demi kita sebagai umat. Nabi Muhammad rela gigi gerahamnya patah. Gigi gerahamnya Nabi patah demi siapa? Demi kita sebagai umat. Sampai-sampai Uwais Al-Qarni yang berada di Yaman, tatkala beliau mendengar gigi gerahamnya Nabi patah, beliau ambil benda tumpul, lalu beliau pukulkan lalu beliau pukulkan di pipi beliau. Apa kata Uwais Al-Qarni? Aku ingin merasakan apa yang dirasakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Muhammad berjuang untuk kita umatnya. Kita adalah umat yang dimuliakan. Kita adalah umat yang dicintai oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dalam kisah yang masyhur kita dengar, yang sering kita dengar, manakala Rasulullah SAW sedang duduk dengan para sahabat, lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabat, tahukah kalian siapa golongan yang mulia itu? Tahukah kalian golongan yang aku cintai?" Lalu jawab sahabat, "Apakah para malaikat ya Rasul?" Kata Rasulullah, "Bagaimana para malaikat tidak mulia, sedangkan mereka berada di sisinya Allah? Ada lagi yang mulia. Apakah para nabi dan rasul? Bagaimana para nabi dan rasul tidak mulia?" Kata Rasul, "Sedangkan mereka mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang mulia. Apakah kami para sahabatmu ya Rasul? Bagaimana kalian tidak mulia sedangkan kalian bersamaku berjuang untuk menegakkan agama Islam? Ada lagi yang lebih mulia," kata Rasulullah. Lalu kata para sahabat, "Allah dan engkau yang tahu ya Rasul." Lalu Rasulullah SAW menundukkan kepalanya, air matanya keluar di pipinya, membasahi janggutnya. Lalu beliau berkata, "Golongan yang mulia itu, golongan yang aku cintai itu, mereka yang adanya di akhir zaman, mereka tidak pernah melihat wajahku, mereka tidak pernah bertemu langsung denganku,
akan tetapi mereka beriman kepadaku, kata Rasulullah. Tuba liman yarani wa aman nabi wa tuba summa tuba summa tuba summa tuba liman lam yarani wa aman nabi. Sungguh beruntung orang-orang yang tidak pernah berjumpa denganku, orang-orang yang tidak pernah memandang langsung wajahku, lalu kemudian mereka beriman kepadaku. Dan sungguh beruntung, dan sungguh beruntung, dan sungguh beruntung. 3 kali keberuntungan, 3 kali kemuliaan. Orang-orang yang tidak pernah berkumpul denganku, orang-orang yang tidak pernah melihat wajahku, lalu kemudian mereka beriman kepadaku. Kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi, kita tidak pernah duduk langsung bersama Nabi, akan tetapi berkat cinta kita kepada Rasulullah SAW, kita hadir dan duduk di dalam majelis ini. Kita berzikir kepada Allah, kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan saking mulianya kita umat Nabi Muhammad SAW, sampai-sampai Nabi Adam alaihissalam iri kepada kita umat Muhammad. Nabiullah Adam alaihissalam iri kepada kita umat Muhammad. Setidaknya ada 4 hal yang membuat Nabiullah Adam alaihissalam iri kepada kita umat Muhammad. Aku iri kepada umat Muhammad, kata Nabiullah Adam. Allah memberikan mereka 4 kemuliaan yang tidak Allah berikan kepadaku. Apa kira-kira 4 kemuliaan itu? Yang pertama, ketika aku berbuat dosa, lalu aku bertaubat kepada Allah, dan tidaklah Allah menerima taubatku ketika aku berada di kota Makkah saja. Akan tetapi itu tidak berlaku bagi umat Muhammad. Sebanyak apapun mereka berbuat dosa, akan tetapi dimanapun mereka bertaubat kepada Allah, taubatan nasuha, berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, maka taubat mereka pasti diterima oleh Allah. Sama-sama kita ketahui, Nabiullah Adam alaihissalam ketika memakan buah khuldi, Allah turunkan ke dunia. Nabi Adam Allah turunkan di India, tepatnya di bawah kaki gunung Himalaya. Siti Hawa Allah turunkan di Jeddah, dan iblis Allah turunkan di Basrah. Selama 450 tahun Nabiullah Adam alaihissalam bertaubat kepada Allah, memohon ampunan, belum Allah terima taubat Nabi Adam. Akan tetapi ketika beliau berada di kota Makkah, beliau bertaubat kepada Allah, ya Allah, demi haknya Muhammad, aku bertaubat kepadamu ya Allah. Barulah pertaubatan Nabiullah Adam alaihissalam diterima. Itu pun karena membawa nama Muhammad. Lalu Allah berkata kepada Adam, wahai Adam, dari mana engkau mengetahui tentang Muhammad sedangkan aku belum menciptakan wujudnya? Bagaimana engkau mengetahui tentang Muhammad sedangkan aku belum pernah menceritakan adanya? Lalu berkata Nabiullah Adam alaihissalam, wahai Allah, ketika engkau menciptakan aku, lalu engkau perlahan-lahan meniupkan ruh di dalam jasadku. Pada saat itu kepalaku, pandanganku tertunduk ke bawah. Ketika engkau meniupkan ruh ke dalam jasadku, perlahan-lahan pandanganku melihat ke atas, lalu aku lihat di tiang-tiang singgasana ars tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku berpikir tidak mungkin engkau yang mulia menyandingkan namamu dengan makhluk, kecuali makhluk tersebut adalah makhluk yang mulia, kecuali makhluk tersebut adalah makhluk yang engkau cintai. Kata Allah, benar ya Adam, dan ketahuilah wahai Adam, kalau bukan karena nur Muhammad engkau tidak akan aku ciptakan wahai Adam. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, ketika Nabiullah Adam alaihissalam berbuat dosa, Allah turunkan ke bumi, Allah pisahkan Nabiullah Adam alaihissalam dengan istrinya. Akan tetapi hal ini tidak berlaku bagi umat Muhammad. Ketika mereka berbuat dosa dari pagi, siang, sore, malam, akan tetapi Allah tidak memisahkan mereka dengan istrinya. Allah tidak memisahkan mereka dengan anaknya. Allah tidak memisahkan mereka dengan keluarganya. Lalu yang ketiga, aku, kata Adam, berbuat dosa dalam keadaan berpakaian, lalu Allah murka, Allah lepas pakaianku sehingga aku dalam keadaan bertelanjang. Akan tetapi bagi umat Muhammad
Tidak. Sebaliknya, banyak di antara umat Nabi Muhammad maaf yang berbuat dosa dalam keadaan bertelanjang, akan tetapi Allah masih memberikan pakaian kepada mereka. Allah masih menutupi aib mereka. Aku iri kepada umat Muhammad. Lalu yang keempat, ketika aku berbuat dosa di surga, lalu Allah turunkan aku ke dunia. Akan tetapi bagi umat Muhammad tidak. Mereka berbuat dosa di dunia, akan tetapi ketika mereka bertobat kepada Allah, bahkan ketika ruh mereka sudah berada di kerongkongan, mereka bertobat kepada Allah, Allah terima pertobatan mereka. Ketika sudah Allah terima, maka Allah masukkan mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu 4 hal yang membuat Nabiullah Adam alaihissalam iri kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung kita menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung kita menjadi umat yang dimuliakan. Beruntung kita menjadi umat yang dicintai. Bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hadir di dalam majelis-majelis ilmu seperti sekarang ini. Warisannya Nabi bukan harta, warisannya Nabi bukan tahta dan kekuasaan. Warisannya Nabi adalah tauhid. Warisannya Nabi adalah syariat. Warisannya Nabi adalah sunnah-sunnahnya. Warisannya Nabi adalah majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat, halakoh-halakoh perkumpulan. Semacam ini adalah warisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sebelum kita masuk kepada pembahasan inti, maka saya akan menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan dari berkumpul di dalam majelis. Mau nggak kira-kira? Nggak mau? Keutamaan berkumpul di dalam majelis, yang pertama, ketika kita berkumpul di dalam majelis, para malaikat akan berkumpul mengelilingi kita. Para malaikat akan hadir datang mendoakan kita yang hadir pada majelis ini. Para malaikat mencatat kita yang hadir pada majelis ini. Pada saat ini si fulan hadir dalam majelis ilmu, hadir dalam majelis zikir. Faizan hadir pada majelis ilmu. Lalu dilaporkanlah orang-orang yang hadir pada majelis itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah berkata kepada para malaikat, lihatlah, mereka adalah hamba-hambaku yang dulu engkau khawatirkan ketika aku hendak menciptakan Adam. Mereka adalah hamba-hambaku yang dulu engkau khawatirkan ketika aku hendak menciptakan Adam, dan engkau khawatir mereka akan berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka adalah hamba-hambaku yang dulu engkau khawatirkan akan membuat pertumpahan darah di muka bumi. Akan tetapi mereka pada malam hari ini berkumpul dalam majelis, berzikir memuji namaku, bersolawat akan Muhammad kekasihku. Mereka belajar syariat yang telah aku turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah kita yang hadir pada majelis malam hari ini. Nama-nama kita yang hadir pada majelis malam hari ini menjadi perbincangan di antara penghuni-penghuni langit. Bersyukur kita. Maka dari itu, kedepannya kita harus sering-sering hadir di dalam majelis-majelis seperti ini. Jangan pernah malas untuk akhirat kita. Jangan menghabiskan waktu di kasur kita yang empuk. Jangan menghabiskan waktu untuk nonton-nonton drakor yang tidak bermanfaat. Habiskan, sibukkan waktu kita untuk hadir di dalam majelis warisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man zara aliman fa ka'annama zarani, man safaha aliman fa ka'annama safahani, man jalasa aliman fa ka'annama jalasani fid dunya, faman jalasani fid dunya ajlastuhu ma'a yaumil qiyamah." Barang siapa yang mendatangi para ulama, mendatangi para kiai, mendatangi para guru-guru agama, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, apa kata Rasulullah? Sama seperti ia mendatangiku, kata Rasulullah. Dan barang siapa yang musafah, mencium tangan ulama, mencium tangan orang-orang yang soleh, mencium tangan guru-guru agama, apa kata Rasulullah? Sama seperti ia mencium tanganku, kata Rasulullah. Dan barang siapa yang duduk berkumpul bersama para ulama di majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis zikir, di masjid-masjid,
di musolah-musolah, di madrasah-madrasah. Apa kata Rasulullah? Sama seperti ia duduk berkumpul bersamaku, kata Rasulullah. Dan barang siapa yang duduk berkumpul bersamaku di dunia, maka akan aku dudukkan ia bersamaku pada hari kiamat. Maka majelis-majelis seperti ini merupakan benteng bagi pemuda seperti kita untuk terhindar dari perilaku-perilaku yang menyimpang. Ketika kita menyibukkan diri kita untuk hadir ke dalam majelis, kita tidak lagi sibuk untuk bermaksiat, kita tidak lagi sibuk membuang-buang waktu kita untuk nongkrong-nongkrong tidak jelas. Ikatan Remaja Masjid Kuala Mahatu adalah ikatan yang luar biasa karena berani mengadakan majelis di malam minggu. Kalau perwiritan yang lain paling nggak malam Rabu, malam Sabtu, malam Kamis, malam Minggu mereka nggak berani. Oleh karena itu, majelis menjadi benteng bagi kita untuk terhindar dari perkara-perkara yang tidak seharusnya kita kerjakan. Karena kadar kedekatan antara pemuda dengan waktu luang adalah kemaksiatan. Banyak waktu luang kita, banyak kita berbuat maksiat, baik dalam keadaan sendiri maupun bersama teman-teman kita. Maka orang-orang atau pemuda-pemuda yang memiliki perilaku yang nakal, kenakalan remaja, mereka adalah orang-orang yang jauh dalam majelis. Insya Allah mereka yang hadir di dalam majelis adalah orang-orang yang terhindar dari kenakalan remaja. Berbicara tentang kenakalan remaja tidak akan pernah ada habisnya. Baik di desa maupun di kota, yang namanya kenakalan remaja pasti akan tetap ada. Betul tidak? Lantas bagaimana agama Islam memandang hal tersebut? Akhlak menjadi cover baik buruknya, tindak tanduknya seorang pemuda. Ketika seorang pemuda mempunyai akhlak yang baik, maka insya Allah dia akan keluar menjadi remaja-remaja yang baik, tidak keluar menjadi remaja-remaja yang nakal. Akan tetapi ketika seorang pemuda mempunyai akhlak yang buruk, maka bukan tidak mungkin dia akan keluar menjadi remaja-remaja yang nakal. Oleh karena itu, tidak ada panutan serta tauladan kita yang paling baik apalagi masalah akhlak kecuali kepada Rasulullah SAW. Maka dalam majelis inilah tempat di mana kita mengenal akhlak baik dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah SAW terdapat suri tauladan yang baik bagi kamu. Ayat ini memberikan legitimasi kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya di dalam diri Rasulullah SAW terdapat suri tauladan yang patut kita tiru sebagai umatnya, khususnya pemuda. Tidak ada yang pantas untuk diidolakan kecuali Nabi Muhammad. Tidak ada yang pantas untuk dicintai kecuali Nabi Allah Muhammad SAW. Maka berhentilah dari sekarang untuk mencintai orang-orang kafir, berhentilah mencintai orang-orang munafik. Karena sebagaimanapun baiknya akhlak mereka, sebagaimanapun bagusnya moral mereka, tidak lebih bagus dari kita umat Islam, tidak lebih bagus dari Nabi Muhammad SAW, karena mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak pantas untuk diidolakan. Masih banyak pemuda-pemuda muslim yang pantas diidolakan, diikuti kebaikannya, diikuti jejaknya. Maka carilah idola-idola yang masih seakidah dengan kita. Carilah idola yang masih seiman dengan kita, yang dapat membawa kita ke jalan yang benar, yang dapat membawa kita membangkitkan semangat ghirah keimanan kita untuk senantiasa berbuat baik. Salah dalam memilih teman itu juga merupakan perangkap yang amat dahsyat dari setan. Maka insya Allah ketika kita berteman dengan teman-teman kita yang hadir dalam majelis, insya Allah kita tidak terperangkap, terjerumus dalam hasutan setan. Kiai Haji Munir Muwardi pernah berkata, dan beliau berpesan kepada para pemuda, ketika engkau berteman dengan seorang kiai atau ulama 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun bahkan lebih, belum tentu engkau bisa menjadi seorang ulama. Akan tetapi ketika engkau berteman dengan seorang penjudi, pemabok, pencuri,
tidak ada yang dapat menjamin bahwa engkau tidak akan ketularan dalam tempo waktu 1 jam saja. Pepatah Arab mengatakan sumul khuluqi yu'di, bahwasanya budi pekerti yang buruk itu menular. Bahkan virus ini lebih berbahaya dibandingkan virus-virus yang pernah kita pelajari. Kita pernah belajar virus di biologi, pernah kan? Budi pekerti yang buruk lebih berbahaya dibandingkan virus-virus itu. Virus corona lebih berbahaya dibandingkan dengan akhlak yang buruk, lebih cepat menularnya. Lantas bagaimana cara kita memperbaiki akhlak pemuda pada saat ini? Dekatkan mereka dengan Al-Quran, dekatkan mereka dengan majelis. Karena upaya menjauhkan manusia dari Al-Quran, upaya menjauhkan pemuda dari majelis, sama dengan hendak membinatangkan manusia. Sama dengan hendak membinatangkan manusia. Karena ketika kita jauh dari Al-Quran, hidup kita menjadi tidak terarah. Kita tidak tahu mana yang benar, mana yang baik. Ketika kita tidak mau belajar, maka hadir ke dalam majelis ilmu adalah dengan memperluas ilmu pengetahuan kita tentang agama Islam. Selain kita berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Nabi, maka dengan mempelajari syariat yang telah Allah turunkan kepada Nabi, maka insya Allah kita menjadi hamba-hamba yang baik, umat-umat yang baik, dan kita dapat masuk ke dalam surga yang Allah berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Lanjut nggak kira-kira? Lanjut nggak? Lanjut Nat? Lanjut atau enggak? Sedikit lagi ya. Kita masuk kepada inti. Ada 3 kalimat yang berangkai di dalam Al-Quran, yang menurut para ulama tidak diterima yang satu apabila yang lain tidak dikerjakan. Kalimat yang pertama, atiullaha wa atiur rasulah, kata Allah. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Artinya apa? Tidak diterima taat kepada Allah tetapi membelakangi Rasul. Terlebih lagi kita taat kepada Rasul tetapi tidak taat kepada Allah. Apakah ada kelompok-kelompok semacam ini? Ada. Mereka beriman kepada Allah, mereka percaya kepada Allah bahwa Allah itu Tuhan, akan tetapi mereka mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi mereka menokohkan satu tokoh melebihi ketokohan Nabi Muhammad SAW. Ini masalah tauhid, masalah akidah. Apakah cukup mengkokohkan akidah kita, mengkokohkan tauhid kita dengan yakin bahwa Allah itu Tuhan dan Nabi Muhammad itu utusan? Tidak. Memperkuat akidah kita, memperkokoh tauhid kita, yaitu dengan cara selalu melibatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam urusan kita sehari-hari. Apapun problematika kehidupan yang kita hadapi, maka kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebuah kisah pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa alaihi salam sedang berjalan di sebuah desa perkampungan, beliau berjumpa dengan seorang pemuda. Lalu pemuda tersebut berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, tidak adakah manusia yang lebih baik daripada engkau sehingga Allah mengangkatmu sebagai nabi?" Nabi Musa heran. Manusia salah pilih mungkin? Manusia salah pilih mungkin? Manusia salah pilih mungkin? Ngantuk kayaknya. Manusia salah pilih mungkin? Mungkin. Tetapi Allah salah pilih tidak mungkin. Setiap kali Nabi Musa alaihi salam berjumpa dengan pemuda tersebut, kata-katanya tidak pernah berubah. Tidak adakah manusia yang lebih baik daripada engkau sehingga Allah mengangkatmu sebagai nabi? Lalu Nabi Musa alaihi salam bercerita kepada Allah melalui Jibril. Berkata Nabi Musa, "Wahai Allah, apa yang harus aku lakukan kepada pemuda tersebut?" Pemuda tersebut berkata, "Seolah-olah engkau salah pilih mengangkatku sebagai nabi." Lalu Allah berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, "Wahai Musa, engkau perintahkan apa saja yang ada di dunia untuk melakukan segala sesuatu kepada pemuda tersebut, maka niscaya ia akan menurutimu." Maka berjalan lagi Nabi Musa, lalu berjumpa kembali kepada pemuda tersebut. Dan perkataannya tidak berubah. "Wahai Musa,
tidak adakah manusia yang lebih baik daripada engkau sehingga Allah mengangkatmu sebagai nabi? Apa kata Nabi Musa? Bumi telan dia sampai kepada lututnya. Wahai Musa, apa yang kamu lakukan? Bumi telan dia sampai kepada pinggangnya. Wahai Musa, apa yang kamu lakukan? Tolong aku. Bumi telan dia sampai kepada lehernya. Wahai Musa, tolonglah aku. Bumi telan dia. Tewas pemuda tersebut. Lalu Allah berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, andaikan saja pemuda tersebut menyebut namaku sekali saja, maka akan aku selamatkan dia tadi. Kita lihat perkataannya, ya Musa, ya Musa, ya Musa. Tidak sekalipun ia meminta pertolongan kepada Allah, sekalipun ia percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita menjalani kehidupan ini. Ketika kita ditimpa musibah, ketika kita ditimpa masalah, maka yang pertama kali harus kita ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang Allah berikan kepada kita adalah sebagai jembatan di mana kita harus berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita dilanda musibah, kita dilanda masalah, maka Allah senang mendengar curhat kita. Maka Allah senang ketika hambanya bermanja-manja kepada Allah. Maka dengan melibatkan segala macam kegiatan kita yang ada di dunia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kehidupan kita akan tertolong oleh pertolongan Allah. Sekalipun solusi-solusi itu tidak masuk di dalam akal manusia, karena tidak ada satupun hal yang tidak mungkin Allah lakukan untuk menolong kita hambanya. Yang penting kita jangan pernah lelah untuk berdoa. Jangan pernah kita letih untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak ada yang dapat dipercaya. Ketika kita curhat kepada manusia si A, maka bisa saja apa yang kita curhatkan sampai kepada si B. Sering kita merasakan hal seperti itu. Kita curhat kepada A sampai kepada B. Jangan cerita ke siapa-siapa ya, sampai juga ke orang. Akan tetapi ketika kita curhat kepada Allah, maka tidak ada satupun makhluk yang di dunia dapat mendengar curhatan kita, kecuali orang tua kita sedang nguping di balik pintu, baru dengar. Maka libatkan selalu Allah, 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 Allah. Jangan pernah bosan. Allah tidak pernah bosan mengasihi kita hambanya. Masa kita bosan meminta kepada Allah? Allah tidak pernah bosan mendengar rintihan hambanya. Masa kita bosan merintih kepada Allah? Ini yang pertama. Lalu yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan salat dan bayar zakat. Artinya tidak diterima salatnya orang yang tidak membayar zakat, dan tidak diterima zakatnya orang yang tidak mendirikan salat. Artinya apa? Ketika kita sudah mendirikan salat, ketika sudah sampai pada bulan suci Ramadan, hendak masuk Idul Fitri, kita harus menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita. Kita membayar zakat fitrah. Zakat fitrah adalah kewajiban yang harus kita tunaikan. Kita mendirikan sholat, akan tetapi kita mampu untuk membayar zakat, kita tidak melaksanakannya, maka sholat yang selama ini kita kerjakan tertolak. Begitu juga sebaliknya, kita tidak sholat, kita tidak pernah sholat, akan tetapi ketika sudah sampai waktu untuk membayar zakat, kita bayar zakat, kita nggak sholat, tertolak zakat kita. Maka lengkapi sholat kita dengan senantiasa membayar zakat, maka lengkapi zakat kita dengan senantiasa mendirikan sholat. Keduanya saling berantai, tidak dapat dipisahkan. Adapun yang ketiga dan yang terakhir nih, aniskurli wali walidayka, kata Allah. Taatlah kamu kepada Allah dan berbaktilah kepada ibu dan bapakmu. Artinya apa? Tidak diterima taat kepada Allah, tetapi membantah kepada kedua orang tua kita selama perintahnya yang baik-baik, membantah kita, maka tidak diterima taat kita kepada Allah. Sama-sama kita ketahui, ridallahu fi ridha walidain wa sukhtallahu fi sukhti walidain. Ridha Allah bergantung kepada ridha kedua orang tua, dan murkanya Allah juga bergantung kepada murkanya kedua orang tua. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin dijelaskan, lil walidi 'alal waladi asratu huquqin. Seorang anak mempunyai kewajiban kepada orang tuanya, dan orang tua mempunyai hak terhadap anaknya. Yang pertama, contohnya yang pertama, at-ta'am ini kita aja memberikan makanan kepada orang tua kita apabila keduanya memerlukan makanan.
Maka terdapat sebuah kisah yang masyhur pada zaman Nabi Musa. Pada saat itu Nabi Musa berkata kepada Jibril, ia meminta kepada Jibril, wahai Jibril, tolong tanyakan kepada Allah, tunjuki siapa kira-kira teman saya di surga nanti. Lalu Jibril bertanya kepada Allah, lalu dikasih tahu, wahai Jibril, katakan kepada Musa bahwasanya temannya di surga nanti tukang daging di pasar, parasnya begini-begini, temuin. Lalu Jibril beritahu kepada Nabi Musa, lalu dicarilah oleh Nabi Musa pemuda tersebut. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pemuda tersebut menjual daging. Diikuti sampai pemuda tersebut kembali ke rumahnya. Apa yang dilakukan pemuda tersebut ketika sampai di rumahnya? Pemuda tersebut mengeluarkan daging, beliau masak, lalu beliau suguhkan untuk ibunya yang sudah tua renta. Lalu dia suapin ibunya yang sudah tua renta. Si ibu setelah disuapin lalu berdoa, Allahumma ja'alni jalisa Musa fil jannah. Ya Allah, jadikanlah anak saya teman Nabi Musa di surga nanti. Amalan si anak itu cuma nyuapin, tetapi doa ibunya tadi ini yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mana tahu selama ini kita sudah berdoa kepada Allah, kita sudah meminta kepada Allah untuk diberikan sesuatu, akan tetapi doa kita belum terkabul, doa kita belum makbul. Bisa jadi dan mungkin, siapa tahu ada kesalahan kita kepada orang tua kita, bakti kita kepada orang tua kita kurang, maka berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Maka insya Allah ketika kita menyenangkan hati orang tua kita, lalu orang tua kita berdoa yang baik-baik kepada kita, didoakannya kita sukses, didoakannya kita menjadi pejabat, mendapatkan rezeki yang banyak, berlimpah, berkah, maka insya Allah doa itu akan terkabul. Ini yang pertama. Yang kedua atau yang terakhir, al-hidmatu in ihtaja, berbakti mengabdi kepada kedua orang tua. Sebagaimana kita tahu kisah Uwais Al-Qarni yang menggendong ibunya dari Yaman ke kota Makkah. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW berkata kepada Umar, wahai Umar, ketika engkau nanti ke Yaman, engkau cari pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni dan mintalah didoakan olehnya. Umar heran, siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni ini? Kok Rasulullah menyuruhku untuk mencari Uwais Al-Qarni dan meminta didoakan olehnya? Maka dicarilah Uwais Al-Qarni dan ketemu. Ternyata Uwais Al-Qarni adalah orang pemuda yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia rela menghabiskan masa mudanya, dia rela menghabiskan waktunya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita menghabiskan masa muda kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita? Apakah kita menghabiskan masa muda kita untuk menyenangkan hati orang tua kita? Maka kisah Uwais Al-Qarni dan pemuda penjual daging ini dapat menjadi teladan bagi kita untuk senantiasa berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Ini juga menjadi penyebab bagaimana seharusnya kita banyak-banyak meminta doa kepada orang lain. Bidoa'il khair fa innaka la tadri min ayyi fa'il yukhbar. Banyak-banyaklah kamu meminta doa dari orang lain, sebab kamu enggak tahu dari mulut yang mana doa itu diterima oleh Allah. Pernah enggak kira-kira kita begitu? Saya seumur-umur jarang mendapatkan orang yang begitu. Paling ketika dia orang ulang tahun baru kita doakan tanpa diminta. Saya punya senior di kampus saya. Kebetulan beliau gubernur fakultas saya. Cukup dekat, tidak terlalu dekat. Cuman hampir setiap bulan dia selalu WA saya. Ananda Wahyu, bagaimana kabarnya? Begini-begini, tanya kabar segala macam. Bisa kira-kira meminta doa dan nasihatnya. Dia lebih tua dari saya, beliau meminta doa dan nasihat dari saya. Saya rasa tak pantas memberikan nasihat dan doa kepada orang tua, kepada orang yang lebih tua dari kita, tapi apalah daya, beliau memaksa. Akhirnya apa? Dengan beliau meminta doa dan nasihat dari kita yang lebih muda, maka akhirnya kita malu, kita pun meminta doa kepada orang tersebut. Maka jangan pernah malu ketika kita meminta doa kepada orang lain. Kita meminta doa kepada teman kita meminta doa kepada saudara kita, itu menjadi pembuka jalan di mana orang tersebut pun pasti akan meminta doa kita. Orang tersebut pasti akan meminta nasihat kita. Maka jika hal ini terjadi, maka kita sebagai sesama muslim akan terikat oleh yang namanya cinta. Maka sejauh-jauhnya jarak di dalam perasaan,
adalah ketika kita tidak lagi saling mendoakan. Maka pertemuan kita malam hari ini ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan, kekurangan, patah-patah lidah, saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.